datang di podcast Inovasi untuk Semua. Kali ini kita akan membahas seputar Kalijaga Changemaker. Nah, di sini kita telah menghadirkan tim dari KC itu sendiri yang beranggotakan 9 orang dan digagas oleh 3 orang. Nah, salah satunya telah hadir bersama kita. Halo Kak, selamat datang. Boleh perkenalan dulu? Ya, halo, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansufir dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2024, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Nah, kalau boleh tahu tadi kan Kak Mufid ada Ya. anggotanya ada 9 orang ya. Ya. Nah, itu siapa aja? Oh ya, jadi tim Kalijaga Changemaker ini kami ambil dari beberapa program studi. Ada SKI, IKS, kimia, terus kemudian tentunya ilmu perpustakaan dan juga psikologi gitu. Oke, langsung aja ke Ya, pertanyaan seputar produknya ya. Jadi kan tim kakak ini telah menciptakan media pembelajaran kimia ya, yang bernama Super Talent ya. ya. Nah, boleh dijelaskan nggak Super Talent ini apa sih Oh produknya? ya. Jadi Super Talent itu merupakan salah satu inovasi pembelajaran, media pembelajaran untuk memudahkan teman-teman yang menyandang disabilitas tunanetra, khususnya pada materi kimia, pada mata pelajaran kimia, tabel periodic unsur. Nah, produk ini kami buat untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan akses inklusivitas pendidikan. Jadi kami melakukan beberapa riset kecil di salah satu sekolah luar biasa yang ada di Yogyakarta, yaitu SLP Yaketunis. Masih kurangnya akses ataupun sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan pembelajaran bagi mereka, termasuk dari segi media pembelajaran, terus kemudian ada modul, dan kita tahu bahwa teman-teman tunanetra harus membutuhkan penambahan khusus ya agar mereka bisa tetap menguasai materi, termasuk penambahan media pembelajaran yang menggunakan huruf braille, terus kemudian sistem suara. Nah, dari hal tersebut menggugah kita sebagai generasi muda untuk mengambil peran bahwasanya di dalam pendidikan yang berkualitas itu terciptanya pemerataan. Nah, jika pemerataan di Indonesia ini belum sepenuhnya, maka kita bisa simpulkan ya bahwa pendidikan di Indonesia itu masih memerlukan perhatian, termasuk nasib dari teman-teman tunanetra. Maka dari itu kami berinisiasi untuk menciptakan inovasi produk media pembelajaran Super Talent atau Sound Based Periodic Table of Elements, itu kepanjangannya, agar nantinya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman di luar sana untuk memanfaatkan teknologi yang uh, bisa membantu teman-teman di luar sana, termasuk penyandang disabilitas, sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap uh, diskriminasi terhadap sesuatu hal gitu, termasuk pendidikan gitu. Wah, keren Ya. banget ya Kak. Jadi eh, ini tuh untuk membantu Ya. teman-teman tunanetra ya. Ya, benar Ih, keren sekali. banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, latar belakang dari tim ini tuh apa sih? Apa yang Oh, mendorong tim kakak ini menciptakan produk oh ya. Super Talent? Jadi sebelum uh, 9 anggota ya, berjumlah 9 anggota, ini sebenarnya itu seperti kayak FGD kecil-kecilan gitu, yang diinisiasi oleh 3 orang, yaitu saya, terus kemudian ada yang dari yoga, kimia, dan juga Noval, ilmu kesejahteraan sosial. Nah, pada saat itu kami melakukan riset terkait dengan media pembelajaran dan menemukan salah satu topik atau tema yang menarik, bahwa adanya tabel periodic unsur namun masih mempunyai kekurangan. Maksudnya tabel periodic unsur itu untuk teman-teman disabilitas dan hanya menggunakan huruf braille. Kemudian karena perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman ini makin kian pesat gitu ya, kami berinisiasi bagaimana kalau kita menambahkan sistem suara, sehingga nanti terkait penjelasan dalam huruf braille tersebut mereka tetap dapat merasakan. Jadi kan mereka menyentuh, meraba, dan juga dijelaskan menggunakan suara terkait unsur, terus kemudian golongan dan sebagainya, sehingga pemahaman mereka itu maksimal, bukan hanya secara perabaan. Karena huruf braille itu kan kalau kita tahu ya bahwa
jika tidak menggunakan alat khusus itu masih ada kesalahan gitu ya, kesalahan penulisan. Nah, untuk menghindari hal tersebut dan untuk meminimalisir itu kami menggunakan sistem suara dan kita sesuaikan dengan materi yang benar-benar ada pada tabel berbentuk unsur, sehingga huruf braille tersebut dijelaskan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh media pembelajaran tersebut gitu. Terus cara kerjanya gimana? Gampang dipakai nggak? Untuk cara kerjanya memang kami mendesain seminimalis mungkin, karena kita tahu bahwa media pembelajaran kan hakikatnya kan mudah dibawa gitu ya. Nah, maka dari itu kami hanya merancang bentuk kotak, sehingga nanti teman-teman disabilitas itu bisa membawa kemana saja mereka belajar gitu. Dan kami juga memanfaatkan bahan triplek, bukan plastik, karena itu merupakan salah satu prinsip kami untuk melestarikan lingkungan. Jadi triplek kan faktor yang pertama, triplek itu kan mudah didapatkan ya. Jadi kita mendaur ulang bahan-bahan yang sudah ada seperti triplek. Terus kemudian terkait ramah lingkungan, pastinya triplek itu tidak menimbulkan dampak terhadap pencemaran gitu dibandingkan plastik gitu. Oke. Terus tadi kan kakak bilang itu ada kombinasi dari braille dan juga suara. Ya, Nah, kenapa harus kombinasi? Oh ya, karena tadi terkait dengan hal tersebut bahwa teman-teman tunanetra itu mereka juga ingin maju dan berkembang, termasuk mengeluhkan kenapa teknologi ini mereka belum merasakan secara maksimal gitu, termasuk penggunaan teknologi yang mana di luar sana kan sudah banyak orang yang menciptakan inovasi, namun sasarannya bukan untuk tunanetra, jadi untuk orang-orang normal biasa, seperti halnya pada komputer itu kan belum adanya inovasi ya bahwa komputer itu bisa ramah disabilitas. Nah, maka dari itu kami juga melihat keprihatinan yang mana inovasi pembelajaran itu masih kurang terhadap pemanfaatan teknologi. Kami mencoba untuk merubah ya pola pikir generasi muda bahwa kita juga harus memikirkan teman-teman disabilitas di luar sana untuk maju dan berkembang. Maka dengan adanya Super Talent ini kami harapkan bisa menjadi motivasi bagi generasi lain untuk bersama bergerak memanfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin dan juga tanpa adanya pembatasan akses, tanpa adanya sekat, tanpa adanya diskriminasi, ketimpangan terhadap teman-teman disabilitas tunanetra. Bahwa kita tahu bahwa teman-teman disabilitas tunanetra itu mempunyai semangat, mempunyai nilai-nilai budi pekerti luhur, terus mempunyai motivasi yang kuat bahwa mereka juga ingin maju, bahkan semangat belajar mereka tuh lebih tinggi daripada kita orang-orang normal gitu. Hanya saja kita belum memfasilitasi hal-hal segala bentuk aspek kebutuhan yang cocok bagi mereka. Dengan Super Talent ini kami harapkan mereka bisa terbantu dan juga bisa memaksimalkan cara belajar mereka, bukan hanya mengandalkan huruf braille saja, melainkan teknologi di situ kami hadirkan agar mereka juga merasakan seperti ini penggunaan teknologi, seperti ini sistem digitalisasi yang ada gitu. Keren banget ya teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir. Ya. Ini tuh kan sejalan sama SDGs ya? Ya, SDGs. Boleh dijelasin nggak kaitannya apa? Untuk SDGs sendiri di dalam Super Talent ini kita memprioritaskan terkait pendidikan berkualitas, atau sama halnya seperti jika kita menemukan suatu inovasi yang bisa mengakses semua kebutuhan termasuk pemanfaatan teknologi, nah itu kan juga bisa untuk membantu dalam mensukseskan pendidikan berkualitas, masuk halnya dalam hal pemerataan pendidikan dan sebagainya. Maka dari itu pemerataan pendidikan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, termasuk bagaimana nasib di luar sana teman-teman tunanetra yang belum merasakan akses pendidikan. Nah, jika hal tersebut masih terjadi, maka belum bisa dikatakan bahwa di Indonesia ini pendidikan berkualitasnya sudah terjamin. Maka dengan adanya inovasi seperti ini, pemerataan pendidikan akan
meningkatkan SDM baik dari anak-anak normal seperti kita, terus kemudian anak disabilitas, sehingga kami bisa sama-sama maju dan berkembang tanpa adanya ketimpangan pendidikan gitu. Sehingga nantinya kalau pendidikan berkualitas sudah tercipta, sudah merata, jadi pastinya SDM di Indonesia ini akan semakin unggul gitu. Masya Allah, inspiratif banget ya. Ih, keren banget Kak timnya. Ya, terima kasih. Semoga dari sini makin banyak Ya. ya anak muda Ya. yang bisa jadi agent of Amin. change ya, Ya. kayak timnya Kakak. Ya. Sebelumnya makasih banyak Kak Terima udah kasih, datang di Mbak podcast Dini. kita. Ya, terima kasih, Semoga Mbak Dini. kedepannya bisa datang Amin. lagi ya untuk memberikan inspirasi lain gitu untuk Ya. teman-teman semua. Ya, terima kasih. Oke, Mbak makasih Dini. banyak Ya. Kak. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.